Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadi Yulandana dari kelas 3B. Saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar uang. Yang pertama adalah definisi pasar uang, yaitu tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan. Tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan adalah tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi instrumen keuangan jangka pendek. Di pasar ini, pihak yang membutuhkan dana jangka pendek, misalnya perusahaan atau pemerintah, dapat bertemu dengan pihak yang menawarkan dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua adalah instrumen jangka pendek. Instrumen jangka pendek melibatkan instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antara lain deposito berjangka, surat berharga komersial atau commercial paper, sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI, dan surat berharga negara lainnya. Instrumen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi berbagai pihak. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seorang, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Contohnya itu kita berinvestasi kepada seseorang. Nah, semisal pendapatan kita semakin besar, maka hasil yang kita dapatkan juga akan lebih besar pula. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah permintaan uang. Ini cenderung untuk menabung atau berinvestasi di instrumen keuangan yang memberikan bunga daripada memegang uang tunai yang tidak menghasilkan imbal atau hasil. Ini mencerminkan motif spekulasi dalam teori permintaan uang. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, orang lebih memilih untuk memegang uang karena imbal hasil dari investasi cenderung lebih rendah. Yang keempat adalah penawaran uang. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti kestabilan harga atau inflasi rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan tingkat pengangguran yang rendah. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Yang pertama adalah permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat pada tingkat suku bunga tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah pendapatan atau yang disebut income. Makin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar jumlah uang yang dibutuhkan untuk transaksi, karena orang akan lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Kesimpulannya adalah keseimbangan pasar uang untuk merupakan konsep penting dalam ekonomi makro. Keseimbangan ini menentukan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam perekonomian.
keseimbangan pasar uang perlu dipahami bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.